Oke, selamat sore teman-teman semua. Senang bisa ketemu dengan teman-teman walaupun terpisah jarak dan waktu, ya. Tapi saya percaya teknologi menyatukan kita selain Roh Kudus tentunya, ya. Oke, sore hari ini saya dikasih tema Dirty Talk. Jadi saya sepanjang 30 menit akan Dirty Talk. Enggak lah ya, langsung disuruh berhenti, saya nggak boleh ngomong ya. Oke, Dirty Talk ngomongin tentang kuasa perkataan. Kenapa sih lu ngomong harus benar-benar dipikirin, kalau ngomong tuh jangan asal ya. Kenapa sih kita anak-anak muda jangan latah gitu ya. Saya hari-hari ini tuh ketemu anak muda, bukan hari-hari ini sebenarnya dari zaman dulu. Dari zaman gua masih muda dan sekarang juga masih muda ya. Dan udah tiap generasi, tiap anak muda tuh cenderung gampang banget latah ya. Apa yang lagi ngetren ikut, apa lagi ngetren ikut. Termasuk cara ngomong yang lagi ngetren ikut ya kan. Kalau cara ngomongnya maki-maki ikut maki-maki karena keren gitu, kelihatannya keren ya. Makanya kemarin kan sempat heboh tuh dibahas soal kata-kata an dan seterusnya ya. Ada berbagai variasi pengembangan ya. Ini udah kayak mirip Indomie tuh loh. Ada Indomie telur asin, ada Indomie apa. Ini nggak boleh nyebut merek ya, mie instan deh, mie instan, telur asin dan sebagainya. Terus kemudian ini pengembangan dari katanya juga banyak banget. Sampai dibahas, terus kemudian dibikin aturan, bisa nanti masuk penjara ya gara-gara ngomong kata-kata itu gitu kan. Terus kemudian banyak orang bilang, ah itu kan cuman bahasa gaul ya. Yang penting kan itu kita hanya ekspresi aja. Nah teman-teman saya akan ngomong tentang kenapa sih kita mesti concern dengan apa yang keluar dari mulut. Bagian tubuh dari manusia itu yang paling susah dikendaliin itu cuma dua sebenarnya ya. Kalau wanita-wanita berkata yang paling susah dikendalikan itu mata kalau lihat diskonan ya, wah susah terkendali ya. Tapi kalau pria-pria saya lihat yang susah dikendalikan tuh tangan terutama jam 12 malam. Kenapa? Tangannya bisa gerak sendiri ngambil Indomie. Terus kemudian itu yang menyebabkan perut mereka pada buncit semua. Ya, tapi kayaknya kalau gue lihat wajah-wajah lu kayaknya enggak lah kayak gue ya. Ini kan gue enggak buncit. Iya, kalau Kevin nggak tahu deh ya. Kevin, Evan ya dan teman-temannya. Oke, ada dua hal yang penting. Jadi, sorry, gue tadi belum selesai. Yang paling susah dikendalikan dari tubuh kita ini adalah mata dan mulut. Kalau mata itu susah dikendalikannya adalah menerima, menyerap sesuatu. Mata kita ini paling gampang untuk tergoda, menyerap sesuatu yang nggak benar. Makanya kalau di Alkitab itu ada ayatnya salah satu dosa yang paling kita harus waspadai itu adalah keinginan mata. Ya, karena keinginan hati kita dengan cepat diekspresikan oleh mata kita. Kalau hati kita nggak benar, mata kita pengennya lihatnya nggak benar terus. Nah mata tuh bicara something yang masuk ke dalam diri kita. Tapi yang susah dikendalikan yang kedua itu mulut. Kalau mulut itu susah dikendalikannya dua arah. Mau yang masuk mau yang keluar tuh sama-sama susah. Kalau mata gimana keluarnya? Copot dong matanya. Bahaya banget kayak film horor. Kalau mata cuma apa yang masuk. Tapi kalau mulut apa yang masuk apa yang keluar. Apa yang masuk maksudnya apa? Yaitu samcan teman-temannya itu kan susah dikendalikan ya. Nah tapi yang keluar ini yang lebih bahaya yaitu apa? Omongan kita. Kenapa saya mesti bahas omongan itu penting sekali teman-teman? Karena satu, omongan kita, perkataan kita itu punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Langit dan bumi ini kalau teman-teman baca Alkitab di Kejadian pasal 1, semuanya tercipta oleh karena perkataan Tuhan. Jadi Tuhan hanya ngomong berkata-kata dan kemudian terciptalah langit dan bumi, termasuk manusia itu tercipta karena perkataan, karena omongan. Nah kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 berkata kita ini diciptakan duplikatnya Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya mewarisi beberapa kemampuan Tuhan. Salah satunya apa? Perkataan kita ini sanggup mencipta. Coba muncul mobil, loh kok gak muncul Kak? Mana katanya perkataan sanggup mencipta, kok gak muncul? Nah ini bedanya kita sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahin mobil muncul, muncul beneran. Tapi kalau kita, perkataan kita berkuasanya bukan dalam bentuk literal benda langsung muncul. Tapi kita bisa create hidup orang lain, kita bisa kendaliin hidup orang lain, kita bahkan bisa rusak hidup orang lain, atau kita bisa benerin hidup orang lain, itu pakai mulut kita. Bukan nyipokin gitu, bukan, ya, pakai perkataan kita. Perkataan kita, ini literally perkataan kita bahaya, bisa membunuh orang.
Kalau nggak percaya teman-teman ada satu aktor, bukan di Korea, di Jepang saya lupa namanya. Umur 23 tahun kalau nggak salah, lagi ngetop-ngetopnya banget, lagi hebat-hebatnya banget, karirnya lagi bersinar banget, memutuskan bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena sesama teman artisnya dia lagi ada yang dibully. Temennya dia lagi ada yang dibully sama bukan netizen Indonesia ya, kalau ini Jepang. Jepang juga lumayan seru juga ternyata ya. Tapi Indonesia the best lah netizennya ya. Unexpected komentar-komentarnya tuh mind blowing gitu. Jadi lu kalau dengerin komentar netizen Indonesia tuh otak lu meledak beneran gitu. Saking lu gak ngerti ini kok orang bisa komen kayak gini sih, mind blowing gitu kan. Nah temennya dia ini dibully oleh netizen. Lalu dia nggak terima, dia belain, dia komen gitu kan, dia balesin, dia tuh nggak kayak gini loh, lu nggak tahu kehidupan dia. Gua tuh teman baiknya, dia belain, sudah apa yang terjadi? Pembulian diarahkan balik kepada dia karena dia ngebelain temennya. Dan karena dia stres, dikomentarin dengan berbagai komentar yang jahat sekali, dia bunuh diri. Mungkin kita nggak pegang pisau, mungkin kita nggak pegang gergaji, kita nggak pegang gergaji mesin yang gitu. Tapi kalimat lu, kata-kata lu, yang 1-2 kalimat itu bisa bikin orang mati. Dan lu jangan bangga kalau lu bisa matiin orang pakai kata-kata lu. Ih gila hebat banget gue ya. Ketik begini doang orang mati, gila. Lu ngomong gila, lu gila beneran nanti waktu di depan penghakiman Tuhan. Nah, teman-teman, perkataan itu sangat berbahaya dan sangat powerful sekali. Kenapa muncul teroris? Gimana cara bikin teroris? Coba bikin teroris itu nggak segampang itu. Kalau teman-teman nggak percaya, coba keluar dari rumah di pinggir jalan, ketemu orang di pinggir jalan gitu ya. Terus datengin orang itu terus ngomong gini, bro mau bom bunuh diri nggak? Yang ada langsung ditangkap loh. Kalau nggak digebukin massa. Nggak segampang itu bikin orang tuh bersedia untuk ngebom orang lain dengan mengorbankan dirinya, bom bunuh diri. Tapi gimana caranya kok ada orang-orang yang bukan hanya bersedia, bahkan bangga. Wah, gue ngebom orang lain dan gue pakai hidup gue bunuh diri, bisa matiin banyak orang. Bangga, kok bisa ada orang kayak gitu? Gimana cara ngebentuk orang model kayak gitu? Pakai kata-kata. Itu yang disebut dengan doktrinasi atau brainwash, cuci otak. Jadi orang-orang ini dikumpulkan selama bertahun-tahun, terus disampaikan kata-kata yang sama, terus dicuci otak, di brainwash. Sampai dia percaya bahwa ngebom orang dengan mengorbankan diri itu mulia banget. Jadi bayangkan kata-kata itu adalah sangat powerful sekali. Penelitian lu ntar coba googling namanya Masaru Emoto. Orang Jepang lagi. Profesor Masaru Emoto. Bukan Miwon, itu micin. Masaru Emoto. Dia meneliti air. Air itu kalau di mikroskop sampai diperbesar sekian berapa kali lipat gitu ya. Sampai struktur yang paling kecilnya itu bisa kelihatan. Nanti teman-teman akan melihat ada kristal-kristal di dalam air. Jadi sebenarnya waktu kita minum, itu ada kristal di dalam air ini. Nah itu kristal-kristal itulah yang konon katanya itu memberikan efek yang positif buat tubuh kita. Makanya kalau salju, ya kenapa di film-film Frozen, gitu ya. Itu kan selalu lambangnya yang heksagonal itu kan. Yang segi 8 terus kemudian kayak ada kristal-kristalnya. Nah itu sebenarnya molekul yang ada dalam air yang kalau kita perbesar bentuk air itu ketika beku kayak begitu. Beneran kristal. Kalau nggak percaya googling Masaru Emoto atau kalau lebih nggak percaya lagi coba beli mikroskop yang mahal terus dilihat sendiri. Nah Masaru Emoto meneliti, dia eksperimen. Kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ke dalam air, dia ngomong misalkan damai sejahtera, sukacita, dahsyat, luar biasa. Itu waktu di mikroskop bentuk kristalnya utuh dan keren banget. Cocok untuk dijadiin anting-anting, kalung, ya bentuk-bentuknya yang kayak gitu, yang keren banget, sempurna. Tapi waktu dia kemudian maki-maki itu air, ya dasar kamu pip, 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 pip. Terus kemudian di mikroskop, itu kristalnya hancur semua, nggak berbentuk sama sekali. Nah ini ada penelitiannya. Jadi makanya, nah nih Kosun lagi minum di belakang udah ngomong kalimat yang baik belum Sun sama airnya. Ngomong dulu Sun, I love you, wah ini sarangnya gitu. Nanti habis itu diminum airnya penuh cinta. Nah saudara, ini beneran, teman-teman ini beneran, ini penelitian. Makanya googling Masaru Emoto. Nah jadi kata-kata kita itu sangat powerful sekali. Penelitian yang lain lebih keren lagi.
Ya, ada 3 jenis tanaman. 3 jenis tanaman. Lalu kemudian benihnya sama, kualitasnya sama, disiraminya sama, kasih pupuknya sama, tapi dipisah di 3 tempat. Lalu yang pertama, yang tanaman benih pertama ini, setiap hari diucapin kalimat yang baik-baik terus. Nah, kalau nggak salah, nanti coba kalau mau eksperimen ya, pakai kecambah. Kecambah itu apa? Toge, benar toge. Ya, pakai toge, ya, kasih di kapas air, kapas sudah ada basah air gitu, toge. Nah, dipisah di 3 tempat. Lalu toge pertama, nah ini kan lagi school from home kan, eksperimen coba ya. Toge pertama, bacain Mazmur sama Amsal, coba. Oh berbahagialah engkau yang menerima hikmat gitu ya. Toge kedua, diemin aja gak usah diajak ngomong, cuekin aja. Gak usah ngomong. Toge ketiga, wah kok gua nyuruh orang maki-maki ya, nanti gua dimarahin sama orang tua lu ya. Setelin aja lah kalimat yang jelek-jelek gitu ya. Kalimat-kalimat pokoknya kamu nih payah, kamu toge apaan kamu toge tidak berguna, ya, kamu toge yang tiada harga, tiada nilai, ya, yang kayak gitu-gitu, pokoknya dibully togenya. Sudah penelitian, teman-teman ini penelitian sudah diulang berkali-kali. Pohon yang diberikan kata-kata yang baik, tumbuh lebih subur daripada pohon yang gak diajak ngomong, apalagi yang diajak ngomongnya yang kacau-kacau. Kenapa? Karena diteliti kalimat kita tuh mengeluarkan vibrasi energi. Jadi waktu kita ngomong ada getaran vibrasi energi yang nyampe mempengaruhi tubuh orang yang kita ajak ngomong. Jadi kalau lu ngomong yang kotor-kotor, kalau lu ngomong yang jelek-jelek, lu sedang memberikan energi yang buruk yang itu bisa merusak hidup orang itu. Bukan cuma secara mental, bahkan secara kehidupan dia keseluruhan. Jadi kalimat, kata-kata itu sangat penting dan sangat berkuasa sekali. Itu sebabnya lu mesti mikir bener-bener. Jangan cuma lata asal ikut-ikut, semua orang maki-maki, gua ikutan maki. Terutama cewek-cewek. Gua gak tahu ya, zaman gua sekolah loh. Zaman gua sekolah tuh berarti kalau gua SMA kan sekitar around ya 3 tahun lalu lah gua SMA ya kalau gak salah ya. Gua nih baru masuk kuliah lagi, ini gara-gara online gua jadi kelihatan tua kan. Nah, jadi waktu zaman gua SMA, SMP itu cewek-cewek, ada beberapa temen cewek gua, itu ikut geng-gengnya cowok gitu. Dan waduh pokoknya maco ganas lah ya. Naik motor cowok, terus begitu turun, apa lu ampip gitu. Wah, terus kemudian teman-teman cowoknya tuh kayak, gila keren banget nih cewek bisa maki-maki. Wah, biasanya cewek kan, gila nih cewek keren banget. Terus ini cewek makin seneng banget. Sudah gua kasih tahu. Orang yang seneng, bangga, dapat makanan, jiwanya dapat makanan, seneng dipuji-puji, karena ngelakuin yang jelek, lu sakit jiwa. Gua kasih tahu lu, beneran. Kalau ada orang yang bangga bikin dosa, terus lu seneng, terus lu dipuji-puji karena itu lu makin ini, lu sakit jiwa, beneran. Karena gini loh, melakukan sesuatu yang jelek itu gampang. Nggak perlu kuliah untuk bisa maki. S2, jurusan, penjurusan ya, dapat degree gitu ya, master in maki, master dalam menyumpah-nyumpah gitu kan selama 2 tahun sekian semester diajarin teknik memaki yang baik dan benar. Wah, teknik memaki yang langsung mematikan orang, wah nggak perlu. Namanya bikin dosa itu gampang banget. Yang susah adalah bagaimana ketika temen lu nyebelin, lu bisa menahan mulut lu untuk lu gak ngucapin hal-hal yang kayak gitu. Itu gak semua orang bisa. Dan kalau sampai ada temen lu yang bisa lakukan itu, lu mesti give applause. Gak gampang. Tapi kalau cuma sekedar lu kesandung terus lu ngomong kotor, terus lu lihat wajah orang, wajahnya jelek banget menurut lu gitu kan. Wajah lu kok kayak gitu kan. Gampang, semua orang juga bisa. Gak usah latihan, gak usah sekolah, gak usah tamat sampai luar negeri untuk bisa kayak gitu. Gue bisa ajak lu ke tempat-tempat yang terpencil dan semua orang bisa maki. Gak perlu kuliah, gak perlu belajar. Jadi maksud gue gini loh, kadang-kadang kita nih udah ketuker. Yang salah jadi kelihatan keren, yang benar jadi gak keren, dan kita bangga bisa lakukan yang ngawur-ngawur. Padahal kita tahu waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang gak benar itu bukan cuma merusak hidup orang lain, itu ngerusak lu. Ngerusak hidup lu sendiri. Lo kok bisa? Amsal 18 ayat 21. Saya bacain ayatnya di Amsal 18 ayat 21.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai dari lidahmu, dari perkataanmu. Siapa yang suka menggemakannya, membesar-besarkan, memblow up, akan makan buahnya. Nah kalau yang lu blow up, itu yang kotor-kotor, lu akan makan buah kotor nanti. Kalau lu blow up something yang benar, lu akan memakan buah yang benar. Jadi apa yang lu blow up dengan mulut lu selama ini? Lu boro-boro mau punya pacar, ngendaliin lidah aja gak bisa, gimana lu ngendaliin hidup orang lain. Boro-boro mau ngidupin orang lain, anak orang lain itu. Ngatur lidah lu sendiri aja yang gak bisa, lidah lu berapa senti sih? Ngatur lidah aja begitu susah. Oh Kak, justru ini kebebasan gua. Nih gua kasih tahu, yang namanya bebas itu bukan lu bisa asal ngomong apapun yang keluar dari mulut lu. Yang namanya bebas adalah lu bisa ngatur. Gua gak pengen ngomong jorok, gua gak mau ngomong jorok. Nah itu lu bebas, lu punya kendali penuh atas lidah lu. Kalau lu gak bisa ngendalin lidah lu sendiri, lu gak bebas. Lu diikat oleh kotoran yang ada di dalam hidup lu. Jadi ini jangan kebalik-balik gitu. Terus yang kedua, perkataanmu itu mencerminkan kualitas isi hatimu. Matius 15 ayat 18, habis ini saya selesai. Cepet kan? Makanya Yud undang gua terus aja, gua khotbahnya cepet, gak lama-lama ya. Gua lihat soalnya beberapa di rumah tuh udah ada yang main Mobile Legend. Ya. Nah ini, Matius. Nah, Matius 15 ayat 18. Isi perkataan lu atau cara lu ngomong, apa yang lu lakukan dengan mulutmu, dengan perkataan-perkataanmu. Itu mencerminkan isi hatimu. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulutmu itu gak bisa dibohongin. Itu keluarnya dari hatimu. Dan itulah yang bikin orang tuh najis. Itulah yang menajiskan orang. Itulah yang bikin hidup lu tuh jadi gak bener. Kalau hati lu bener, omongan lu pasti bener. Kalau hatimu lagi gak bener, omongan lu pasti gak bener. Pernah gak ketemu orang lagi marah, dikuasai marah banget gitu sampai gak bisa ngontrol dirinya. Tapi dia ngucapin kalimat yang bener-bener, pernah gak ketemu? Misalkan digaplok orang terus dia marah. Terpujilah Tuhan, langit dan bumi. Mana ada. Kalau hatinya lagi gak bener, pasti dia ngucapin kalimatnya yang gak bener. Dan lu coba cek, pernah gak ketemu orang yang bener, hidupnya bener banget ya. Tenang, gak pernah jadi emosional, orangnya tuh bener-bener lempeng gitu. Terus isi kalimatnya gak ada yang bener, gak ada. Karena kalau mata air, teman-teman tahu mata air, kalau sumbernya itu pahit, keluarnya pasti pahit. Kalau sumbernya itu bener, manis, pasti keluarnya manis. Nah perkataan tuh ada 3. Apa isi omongan lu? Kedua, gimana cara lu ngomong? Ketiga, untuk apa lu pakai omongan itu? 3 ini penting. Isi omongan lu kalau bener, tapi cara lu ngomong gak bener, ya jadi gak bener juga. Makanya jangan suka pakai ayat Alkitab buat nuduh-nuduhin orang. Ya. Baca Alkitab terus kemudian dipakai untuk nuduh orang, untuk menghakimi orang. Isinya bener, cara ngomongnya gak bener, percuma juga. Isinya benar, cara ngomongnya benar, tapi dipakai untuk yang gak benar, ya jadinya juga gak benar. Banyak orang suka bermulut manis, ngomongnya baik, tapi sebenarnya dia pakai buat nipu temennya, ya kan, ngekumbal, memanipulasi cewek, buat diajak tidur. Perkataannya manis, gila kamu cantik banget. Artis Korea mah mana tahan, lihat lu gak ada, lewat semua artis Korea. Harusnya tuh artis Korea pensiun, lu aja langsung yang main semua film. Tiap film lu terus, wah gila. Bagus banget perkataannya. Cara ngomongnya baik banget, tapi dipakai untuk tujuan yang gak bener, ya jadinya gak bener juga. Tapi Kak, ada loh yang isi perkataannya gak bener dipakai untuk tujuan yang bener Kak. Ya, contohnya yaitu tadi. Manggil temennya pakai istilah-istilah yang ngawur. Kan itu menunjukkan keakraban, ya kan? Menunjukkan kedekatan hubungan. Gua pernah punya temen satu kuliah. Kami satu kelas panggil dia bokep. Memang wajahnya mesum sih. Itu sebabnya kayaknya dia dipanggil bokep. Jadi dia tiap kali masuk, bokep.
Menurut gua perkataan kami lah yang membentuk wajah dia jadi mesum kayaknya. Tapi maksud gua gini, hati-hati loh, kayaknya ini lucu gitu ya, guyon-guyon, terus orangnya juga nggak masalah, orangnya juga ketawa-ketawa aja. Tapi jangan salah, kalau lu panggil dia bokep selama 4 tahun, itu kata bokep langsung menetap menjadi identitas dia. Sehingga one day kalau dia memang beneran mesum dan dia mungkin jadi demen banget nonton film porno setiap hari, buat dia jadi bilang gini, ya emang ini gua, emang teman-teman gua juga panggilnya kayak gini. Sorry, kalau lu karena lu begitu deket sama temen lu dan lu panggil dia misalkan dengan kata-kata kucing, dasar kucing lu, kucing lu, kucing lu, kucing lu. Terus kemudian dia perilakunya jadi kayak gitu. Lu jangan salahin dia karena lu yang ngebentuk dia dengan kata-kata itu. Makanya saya bilang kata-kata itu punya kekuatan, punya kuasa. Dan bukan cuman itu, lu membentuk hidup lu sendiri dengan kata-kata yang lu sering ucapin. Kalau lu sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, maka engkau sedang menarik yang kotor-kotor ikut datang pada lu. Jelas, kalau lu suka maki-maki, yang mau deket-deket sama lu yang sesama yang suka maki-maki. Dan karena lu sering dimaki-maki, makanya lu maki-maki. Dan karena sering lu maki-maki, makanya lu juga dimaki-maki. Maka kalian hidup dalam kemakian. Ini mirip kayak gini. Kalau nggak percaya teman-teman pergi ke Bantar Gebang, itu dekat daerah Bekasi sono. Itu ada namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Semua sampah di Jabodetabek itu banyak dibuangnya di poolnya di Bantar Gebang sana. Itu udah kayak gunung, beneran literally lu kayak mendaki gunung tapi itu sampah semua. Nah ada orang-orang yang hidup di sekitar gundukan-gundukan sampah itu, mereka tinggal di situ. Dan kalau lu bertanya, Pak, kok lu bisa sih Pak tinggal di tempat sampah kayak begini Pak? Emang gak kebauannya? Mereka akan jawab gini, enggak kebauan, biasa aja. Padahal waktu lu pertama kali datang lu berasa bau banget. Lu pakai masker aja masih tembus. Sampai lu pakai masker besi aja juga masih tembus. Saking itu semuanya sampah. Tapi yang tinggal di situ, enggak bau. Kenapa mereka bilang enggak bau? Karena mereka sudah tinggal di situ bertahun-tahun dan bersatu dengan baunya. Mereka pun punya bau yang sama. Nah kalau lu sering ngomong kotor, lu sering ngomong dirty talk, lu akan menarik yang kotor-kotor itu juga bersama-sama sama lu dan lu membentuk kelompok kekotoran. Lu tinggal di situ lama bertahun-tahun sampai yang kotor gak berasa kotor lagi karena udah jadi lu kotorannya. Ya, bakteri gak akan merasa dirinya bakteri karena dialah bakterinya. Virus COVID gak akan berasa takut ketemu virus COVID karena dialah virusnya. Nah sampah-sampah ini juga gak akan berasa dia sampah karena ya dialah sampah gitu. Nangkep gak maksud gua? Jadi teman-teman kalau lu terus ngomongin yang kotor-kotor, lu akan menarik orang-orang lain yang sama kotornya dan kalian akan membentuk sebuah ekosistem yang isinya kotor semua. Sampai lu gak berasa itu kotor, lu berasa itu biasa aja. Tapi tahu gak, lu sudah membuat hidup lu jadi sampah lewat perkataan-perkataanmu itu. Makanya kan Tuhan bilang di Alkitab, di dalam Efesus 4 ayat 29, gak usah dibaca. Jangan ada perkataan kotor itu. Efesus 4 ayat 29, kenapa? Karena Tuhan pengen hidup lu bersih. Sekali-kali lu lihat di depan cermin lah. Lu lihat di depan cermin, masa wajah seganteng lu, cewek secantik lu, anak semuda lu, sekeren lu, mulutnya isinya sampah semua. Enggak matching gitu. Dan masa lu tahan gitu, tinggal bareng-bareng dengan teman-teman lu yang lain yang semuanya isinya sampah semua. Gimana sih caranya supaya lu ngerasa gua nih tinggal di antara sampah atau enggak? Nih orang yang di Bantar Gebang itu, dia mesti dikeluarin, suruh tinggal di tempat yang bersih sebulan. Suruh mandi tiap hari yang bersih, hidupnya yang benar-benar sebulan. Nanti dibawa balik ke Bantar Gebang. Ditanya, lu kebauan gak? Dia akan jawab, iya ya bau. Kok gue bisa ya hidup bertahun-tahun di tempat kayak gini. Nah, coba lu pisahin hidup lu dari teman-teman lu. Yang isi omongannya itu kebun binatang semua. Lu pisahin, gak usah lama-lama, sebulan aja. Lu ngumpul sama teman-teman yang omongannya benar semua. Sebulan aja. Ini eksperimen nih, gua challenge lu. Kalau lu punya nyali dan berani ya. Sebulan, lu ketemu di Komsel,
ngomong sama teman-teman Komsel, gue mau coba apa yang dibilang Kak Joshua kemarin di khotbah. Sebulan, yuk kita ngomong yang benar-benar. Terus gue pisahin, gue gak mau dengerin, gue gak mau baca, gue gak mau lihat kata-kata yang kotor-kotor, gue gak mau. Sebulan aja. Nanti setelah sebulan, lu mulai denger orang lain ngomong kotor, telinga lu gatel. Mertua gue tuh di Surabaya. Orang Surabaya tuh bangga banget karena mereka punya makian yang terkenal banget. Dan gue gak usah sebutin makiannya. Dan mereka bangga banget ketika mereka memaki tuh mereka kayak, nih gue Surabaya banget nih kalau udah kayak gini nih. Jadi ya udahlah terserah mereka lah. Tapi saudara, waktu gue di rumah mertua gue kan buka tempat makan. Itu semua mahasiswa waktu makan siang pada makan sambil maki-maki. Jadi gue heran banget, ini ayamnya bakal jadi ayam sampah semua nih. Makan ayam sambil maki-maki gitu kan. Sudah gue duduk di situ 5 menit aja. Gue langsung migrain beneran, kepala gue langsung pusing. Bukan pusing gimana, beneran literally gue langsung pusing. Gue sampai ngomong sama istri gue naik ke atas ya, gak tahan nih polusinya. Wah maki. Karena kenapa? Orang kalau udah hidupnya bersih, nanti dengerin yang kayak gitu-gitu, gatel telinga lu, alergi lu langsung. Sama orang kalau yang udahnya hidupnya dikotor-kotor, lihat yang bersih-bersih juga gak suka. Jadi teman-teman, sore hari ini gak usah panjang-panjang. Kita sebentar lagi mau perjamuan kudus. Habis ini kita mau makan roti, minum cawan. Roti itu tubuh Kristus, cawan itu darah Kristus. Waktu kita makan roti, kita mengingat pengorbanan Yesus. Waktu kita minum cawan, kita mengingat setiap tetes darah dia keluarkan untuk menebus hidup lu. Supaya lu jadi kudus. Jadi sebelum kita makan roti dan minum cawan, boleh enggak? Yuk kita doa sama Tuhan. Kalau selama ini pernah ada perkataan kotor yang lu keluarin lewat mulut lu. Atau mungkin enggak keluar lewat mulut lu. Lu cuma ngetik aja di WhatsApp, komen di Instagram. Atau bahkan lu gak ngetik, dalam hati lu memaki-maki. Saudara, teman-teman, yuk kita bertobat. Karena Tuhan menebus hidupmu utuh seluruhnya. Sampai lidah dan bibir dan hatimu. Waktu engkau nanti makan roti dan minum cawan anggur itu, saya challenge, mau gak lu komit bareng-bareng dengan kita semua yang ada di ruangan ini. Untuk mulai hari ini aku akan jaga mulutku. Aku akan mengucapkan kalimat yang baik. Teman-teman, satu hari ada satu anak muda. Ini benar real, anak SMA. Dia cerita sama temennya, stres banget karena dibully sama temennya dan sebagainya. Dia WhatsApp, dia cerita. Kok semua orang jahat sih, bla 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 bla. Lalu temennya gue juga gak tahu, ini temennya mungkin lagi hang atau gimana. Ini teman baik, teman kepercayaan. Lalu temennya bilang begini, emang sih, habis lu orangnya lemot sih, habis lu orangnya gini sih. Mungkin lu bolehlah consider mati aja deh lu. Sudah dia kirim WhatsApp itu. Besoknya ini temannya bunuh diri. Temannya waktu ditanya, nggak merasa bersalah, biasa aja. Ya aku nggak nyangka sih kalau dia sampai kayak gitu. Dan itulah kenyataan hari ini. Tapi tahu nggak teman-teman, ada waktu di mana orang mungkin akan cerita sama lu. Dan waktu lu ngomong begini, enggak kok, gua temen lu, gua terima lu apa adanya kok. Lu mungkin akan mencegah satu orang yang akan melakukan sesuatu yang gak benar. Mungkin dia tadinya udah mau lakuin yang hal-hal yang gak oke. Dia udah mau tidurin pacarnya, dia udah mau taruh bubuk tidur kayak biar pacarnya gak sadar kayak mau diapain kayak sama teman-temannya. Tapi karena kalimat lu, karena lu teman baiknya, lu ngomong begini, kalau lu masih mau temenan sama gua, lu jangan lakuin itu, gua gak suka lu kayak gitu. Dan itu mungkin akan menyelamatkan hidup orang lain, akan membuat hidup orang lain jadi benar lewat kata-kata lu. Tergantung isi hati lu jorok apa enggak. Kalau isi hati lu benar, lu akan menyelamatkan hidup banyak teman-teman lu lewat perkataan lu. Tapi kalau isi hati lu jorok, what can I say? Gua bisa ngomong apa? Gua kenal lu aja enggak. Gua cuma bisa ngomong begini, bertobat, minta ampun, makan roti, minum anggur, buat komitmen. Mulai hari ini, saya mau Tuhan jaga mulut saya. Semarah-marahnya saya, sejengkel-jengkelnya saya ini kuat. Saya akan tahan lidah saya. Saya gak akan biarkan berapa senti yang ada di mulut saya ini menguasai hidup saya. Saya yang harus menguasai lidah yang cuma berapa senti ini. Teman-teman sebentar akan menyanyikan lagu.
Sebelum perjamuan akan dituntun untuk teman-teman bikin komitmen, untuk berdoa, bertobat, bikin komitmen. Yuk kita siapin hati. Saya nggak tahu kamu posisi lagi di mana, lagi di atas kasur, lagi di kamar, lagi mungkin lakuin sesuatu. Tapi boleh nggak berikan waktu sekitar 5 menit aja, around 5 menit aja. Letakkan semuanya, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Yuk kita berikan lidah kita untuk Tuhan. Kalau ada hal yang harus engkau persembahkan bagi Tuhan sore hari ini, selain hatimu adalah perkataanmu.